Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan menjauhkan kita dari mara bahaya dan penyakit. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang Abu Bakar menjadi khalifah. Berita wafatnya Rasulullah menggemparkan umat Islam. Banyak sekali umat Islam yang tidak mempercayai berita ini, karena dalam sholat subuh itu Nabi Muhammad masih menghadiri dan menjadi imam di masjid. Berita ini dianggap bohong, hanya untuk mengacaukan kaum muslimin. Umar bin Khattab pun sahabat Nabi sendiri termasuk orang yang tidak percaya dengan berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sesudah mendengar berita tersebut, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar pun langsung menuju dan masuk ke rumah Rasulullah untuk memastikan apakah berita wafatnya Rasulullah itu benar atau tidak. Dan di sana Abu Bakar menyaksikan Rasulullah telah terbujur di atas tempat tidurnya yang ditunggui oleh Aisyah, Ali bin Abi Thalib serta beberapa orang kerabat dekat beliau. Setelah memastikan kebenaran berita tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar pun langsung pergi menemui orang-orang yang ada di dalam masjid. Orang-orang di masjid tersebut sedang berdebat mengenai kewafatan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar pun menjelaskan tentang kebenaran wafatnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang berada di masjid. Akhirnya orang-orang yang berada di masjid pun merasa tenang, dan semua kaum muslimin yakin dengan berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat yang bersamaan tersiar pula berita bahwasanya kaum Ansor sedang berunding untuk mencari pengganti Rasulullah dalam memimpin pemerintahan dan umatnya. Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubadah bin Jarrah mendatangi pertemuan mereka di balai pertemuan Sa'idah. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan mengenai siapa yang pantas ditetapkan sebagai khalifah pertama yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin pemerintahan dan umat. Pada mulanya kaum Ansor bertahan agar khalifah berasal dari pihak mereka, tetapi akhirnya semua sepakat bahwa Abu Bakarlah yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Pihak Ansor menerima Abu Bakar sebagai khalifah setelah mendengar nasihat dari Abu Ubaidah. Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Setelah menjadi khalifah, Abu Bakar pun melaksanakan beberapa langkah-langkah kebijakan. Yang pertama adalah menumpas nabi palsu, di mana ada 4 orang yang menamakan dirinya sebagai nabi, padahal Islam telah mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Keempat orang yang mengaku nabi itu adalah Musailamah Al-Kadzab, Sajah Tamimiyah, Al-Aswad Al-Ashi, Tulaihah bin Khuwailid. Adanya nabi-nabi palsu itu pasti membahayakan kehidupan agama dan negara Islam. Khalifah Abu Bakar pun menugaskan pasukan Islam untuk menumpas mereka dan pengikut-pengikutnya. Penumpasan itu berhasil dengan gemilang di bawah Panglima Khalid bin Walid. Yang kedua, memberantas kaum murtad. Berita wafatnya Rasulullah SAW berakibat menggoyahkan iman bagi orang-orang Islam yang masih tipis imannya.
Banyak orang yang menyatakan dirinya keluar dari Islam atau murtad, tidak mau sholat dan tidak mau beribadah lagi kepada Allah. Bahkan ada sementara daerah-daerah yang memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Madinah. Sedangkan daerah-daerah yang masih setia adalah Madinah, Mekah, dan Thaif. Abu Bakar berunding dengan para sahabat yang lain dalam menghadapi para kaum murtad itu. Mereka sepakat menyeru agar bertaubat. Jika tidak mau sadar, mereka akan dihadapi dengan menggunakan kekerasan. Tindakan tegas kaum muslimin itu dapat melumpuhkan kekuatan kaum murtad sehingga mereka kembali mentaati perintah syariat Islam. Abu Bakar berhasil dalam usaha ini sehingga wilayah Islam utuh kembali. Yang ketiga, menghadapi kaum yang ingkar zakat. Banyak di antara kaum muslimin yang pemahaman mereka terhadap hukum Islam belum mendalam. Mereka beranggapan bahwa kewajiban berzakat semata-mata untuk Nabi. Karena Nabi telah wafat, maka bebaslah mereka dari kewajiban berzakat. Padahal zakat di sini adalah salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Abu Bakar pun langsung mengambil tindakan. Abu Bakar pun mengutus pasukan muslimin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, pasukan Abu Bakar telah berhasil dengan gemilang. Dengan berhasilnya pasukan muslimin ini, keadaan negara Arab kembali tenang dan suasana kehidupan umat Islam pun kembali damai. Seluruh kabilah taat kembali membayar zakat sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian dari Anda, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.